Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Sistem Informasi Puncak Petualang. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Fauzia Gaza Oktaviani, NIM-nya 075. Saya Nana Prabangana, NIM 19064. Saya Fazainul Asrar, NIM 09. Saya Amarus Salsa, NIM 081. Saya Muhammad Erwin Birmaria, NIM 116. Oke, di sini kami langsung saja menjelaskan bagaimana fitur-fitur dari website yang telah kami buat. Setelah itu nantinya kami akan menjelaskan beberapa materi SMBD yang nantinya terimplementasikan ke website. Baik, terima kasih. Untuk halaman login, sistem kami memiliki sistem auto-autentifikasi yang dimana mengidentifikasikan dua admin, yang dimana admin pertama itu memiliki kekuasaan yang lebih besar, dan untuk yang admin berikutnya 2, 3, sampai 5 itu bersifat lebih rendah daripada admin yang pertama. Baik, kita mendefinisikan dulu admin yang pertama. Di sini untuk admin yang pertama kita telah men-setting untuk username-nya yaitu admin 1, dan untuk password-nya admin ke-1 yang dimana sudah kita tambahkan di proses sebelumnya. Nah, di sini kami telah menambahkan 5 admin yang diantaranya satu admin memiliki kuasa yang lebih besar atau super global, dan 4 admin lainnya memiliki kuasa yang lebih terbatas atau admin sebatas global saja. Untuk isian dari datanya kurang lebih seperti yang sudah terlampir di layar. Jika user admin telah teridentifikasi dengan ID 1 atau ID status 1 atau subadmin dengan super global, maka akan di-redirect ke halaman pola data barang yang dimana dapat menambahkan atau menghapus ataupun mengedit data dari barang tersebut yang tidak bisa dilakukan oleh admin dengan ID admin 2 selain super global. Di sini kita bisa menambahkan barang dengan mengklik button di atas tadi. Kita bisa mengisikan ID barang. Oke, lalu isikan jenis barang termasuk tas ataupun apa. Kita klik tas, lalu merek barangnya. Di sini kita akan menginputkan Eiger. Oke, lalu kita inputkan harga sewa per harinya. Lalu kita inputkan karena barang kita masih tersedia, kita tambahkan barang tersedia. Lalu tambah barang. Maka data tersebut akan masuk ke dalam database. Lalu kita juga bisa mengedit data yang kita tambahkan tadi ataupun data yang lain. Kita edit karena terjadi kesalahan. Kita ganti harga sewanya. Baik, simpan. Oke, maka otomatis berubah yang semula 40.000 menjadi 30.000 per hari. Kita juga bisa menghapus data tersebut dengan mengklik button bergambar trash. Oke, klik hapus. Maka data tersebut akan menghilang. Baik, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk halaman super admin berikutnya ada transaksi. Di sini menampilkan data transaksi. Kita bisa mencari barang yang sedang dipinjam. Misalkan kita klik ID barangnya 2. Kemudian klik button cari. Nah, jika tertulis 0 berarti barangnya masih tersedia dan belum pernah dipinjam. Misal kita ID lain, ID 1 atau 3. Klik button cari. Nah, akan menampilkan 1,
jumlah terpinjam. Kemudian di bawahnya ada tabel barang. Di sini berisi ID, ID admin, ID barang, ID customer, ID sewa, lalu tanggal pengembalian, keterangan apakah lengkap atau tidak, kemudian ada lama sewanya berapa hari, dan juga ada biaya sewa per harinya, kemudian ada keterangannya ini apakah sudah terbayar ataukah belum terbayar, kemudian ada total pembayaran. Nah, setelah total pembayaran ini masih ada total penghasilan yang merupakan jumlah keseluruhan dari total pembayaran tersebut. Baik, di sini adalah menu dari admin yaitu dengan ID status 2, di mana berisi menu katalog di mana di dalamnya berisi informasi mengenai data barang, di mana terdapat ID barang, jenis barang, nama barang, harga sewa, dan juga keterangan. Ini juga terdapat barang yang sedang dipinjam dan juga barang yang tersedia. Kita bisa melihatnya. Terus kita juga bisa melihat data barang yang tersedia saja. Nah, ini adalah tampilan dari data barang yang tersedia. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini ada halaman untuk penyewaan. Di sini jika ingin menyewa, diinputkan terlebih dahulu, dipilih mana yang ingin disewa, ID barangnya. Lalu ini pilih customer. Nah, jika ingin nambah customer, tinggal diklik button tambah. Setelah itu masukkan namanya. Klik OK. Tambah customer telah berhasil. Lalu untuk melihatnya, di sini ada button lihat. Nah, bisa dilihat tadi customer yang telah saya tambahkan sudah masuk ke data customer. Setelah itu untuk menyewa, ini pilih ID barangnya, lalu pilih customer-nya, pilih tanggal sewa. Semisal saya ingin menyewa di tanggal ini. Lalu untuk lama sewanya saya ingin sewa untuk 3 hari. Lalu saya klik tambahkan data. Maka berhasil. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini halaman pengembalian. Di sini kita bisa lihat data dari penyewa. Di sini ada lihat data dari penyewa, ada ID sewa, ID admin, ID customer, nama customer, tanggal sewa, serta waktu sewa. Untuk mengembalikan barang, kita pilih tanggal kembali, kemudian keterangan, kemudian tambah data. Kemudian akan muncul halaman transaksi pembayaran. Di sini ada lama sewa 2 hari, biaya sewa 35.000, denda 0, tagihan 70. Kemudian akan memasukkan uang yang dibayarkan. Kemudian bayar.
Nah, untuk pengembalian tadi, jika barang sudah dikembalikan, otomatis di data ini keterangannya akan kembali tersedia, sudah bukan tidak tersedia lagi. Nah, jika barang dipinjam, maka keterangan ini itu berubah menjadi tidak tersedia. Setelah itu, kita akan menjelaskan bagaimana kita mengimplementasikan materi-materi yang ada di SMBD, misal seperti function, transaction, dan lain sebagainya. Dimulai dari transaction dulu. Transaction akan dijelaskan oleh Mas Zain. Silakan. Baik, untuk transaction itu kita masukkan di menu pengembalian. Kita lihat keterangannya. Nah, di mana sini kita gunakan untuk memanggil prosedur pengembalian, di mana kita memulainya dengan MySQLi begin transaction. Kemudian kita menggunakan prosedur pengembalian yaitu ID admin, ID barang, ID customer, ID sewa, tanggal kembali. Terus kemudian untuk di dalamnya jika kita berhasil masuk maka akan menggunakan MySQLi commit yang mana berisi ketika kita berhasil menginsert data atau menginputkan data, dan sebaliknya kita akan menggunakan MySQLi rollback ketika gagal maka akan mengulang kembali. Oke, setelah itu untuk selanjutnya function akan dijelaskan oleh teman saya, Erwin. Oke, untuk function di sini kita gunakan untuk mencari data barang. Data barang yang disewakan. Boleh dijawab, Pak? Lalu untuk selanjutnya yang store prosedur sama trigger itu akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Nanda. Baik, terima kasih. Di sini kami telah menggunakan telah membuat 3 prosedur, yang dimana pertama untuk pengembalian, untuk transaksi penyewaan, dan untuk menambah barang. Dan untuk pengembaliannya sendiri, di sini terdapat 3 model, yaitu yang pertama memasukkan terlebih dahulu value yang diinputkan melalui variabel yang ada pada sistem. Selanjutnya setelah berhasil memasukkan value dari inputan tadi, kita menghapus dari penyewaan, yang dimana agar barangnya itu tidak tampil di barang penyewaan, dan kemudian kita update datanya yang semula tidak tersedia pada kolom penyewaan, kita update menjadi tersedia menurut ID barang yang sudah dipilih tadi. Lalu untuk start prosedur yang kedua, yaitu untuk penyewaan, yang dimana pertama kita mengupdate terlebih dahulu keterangan dari barang tersebut yang awalnya tersedia, kita rubah menjadi tidak tersedia agar barang tersebut masuk ke dalam field penyewaan. Lalu kita menginsertkan ke tabel penyewaan sesuai dengan inputan yang telah diinputkan oleh user. Lalu yang terakhir yaitu untuk tambah barang, yang dimana karena di sini sifatnya menambah, jadi hanya menggunakan perintah insert yang dimana untuk value-nya sendiri sesuai dengan inputan user yang ada pada sistem.
Lalu untuk triggernya tersendiri, di sini kita menggunakan trigger untuk mengupdate harga dari barang tersebut. Jadi kita mengambil terlebih dahulu melalui metode POS harga barang yang lama, lalu kita rubah harganya sesuai dengan inputan terbaru yang sudah diinputkan oleh user. Jadi untuk pengaplikasiannya pada trigger ini kita gunakan pada menu pengembalian, menu kelola data barang maksud saya. Nah, di sini kita bisa mengedit harga dari barang tersebut. Nah, untuk tekniknya sendiri kita menggunakan trigger agar dapat merubah harga lama menjadi harga terbaru. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin bisa dibantu jelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan yang bagian view. Untuk bagian view ini akan dijelaskan oleh Mbak Salsa. Baik, selanjutnya adalah view. Di sini kita membuat dua view di database. Yang pertama ada view barang ready. Ini berfungsi untuk menghitung berapa barang yang tersedia berdasarkan ID barangnya. Nah, kemudian yang kedua ada barang yang sedang dipinjam. Ini berfungsi untuk menghitung berapa barang yang sedang dipinjam berdasarkan ID sewa. Nah, untuk implementasinya ada di sistem, di bagian admin. Di sini ada data barang. Yang pertama, barang sedang dipinjam ada 2, artinya ada 2 barang yang sedang dipinjam, dan barang yang tersedia ini ada 6, berarti ada 6 barang dengan keterangan tersedia di database. Untuk implementasi sistemnya dibikin 2 kolom seperti ini untuk view. Baik, selanjutnya fungsi yang lainnya akan dijelaskan teman saya. Oke, lalu untuk selanjutnya adalah sistem katalog. Untuk sistem katalog ini itu menampilkan dari sistem view, yaitu untuk menampilkan data barang yang telah dipinjam dan data barang yang tersedia. Untuk query-nya ada di ini untuk query untuk sistem katalog yang menampilkan sistem view tadi. Ini untuk katalog barang yang sedang dipinjam, lalu ini untuk katalog barang yang sedang tersedia. Nah, untuk selanjutnya adalah hak akses. Baik, selanjutnya ada hak akses. Di sini yang pertama kita bikin dulu aksesnya menggunakan create user. Sudah kami buat, ini username-nya SMBD, hostname localhost. Kemudian setelah membuat hak akses baru, kita pindah ke database kita. Kemudian kita bikin grant all privilege. Dan jika sudah, maka akan tampil di hak akses milik DB Puncak Petualang. Seperti ini. Nah, untuk ngeceknya, kita bisa cek dari SQL York, kita new connection, kemudian kita klik username SMBD, password. Di sini menampilkan seluruh database dari komputer ini. Kemudian jika kita konekkan dengan hak akses yang sudah kita buat tadi, hanya akan menampilkan database yang kita beri akses dengan user SMBD @localhost. Nah, setelah kita membuat user baru, selanjutnya adalah penerapannya pada sistem.
bisa kita terapkan melalui connection di koneksi.php. Kemudian untuk usernya kita ganti jadi user yang sudah kita buat tadi, yaitu SMBD, dan passwordnya kita isi password dari user tadi. Baik, itu tadi ya akses. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, seperti itu penjelasan proyek akhir dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.